ada uang. Karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang. Jumlahnya kuat 500, Rik 500, saya 1, katanya yang mulia. Baru biasa ngobrol biasa yang mulia. Jadi sudah dibila dikasih tahu isinya dolar katanya yang mulia. Sudah ada amplop yang mulia 3. Habis dikasih tahu itu ditanyakan ke kami, kalian pakai HP apa? Karena saya pada saat itu HP dinas saya yang mulia, saya bilang siapa itu Pak? Om Kuat Samsung kalau tidak salah. Baru bapak nanya ke ibu, masih ada nggak sisa ini sisa HP gitu? Baru ibu cek sisa HP itu, dibawalah 3 HP yang mulia iPhone, dan disuruh ganti HP terus ganti kartu di situ yang mulia. Disuruh ganti HP, ganti kartu. Maksudnya ganti kartu tuh ganti nomor atau? Pindahkan kartu dari HP lama. Kartu. Kemudian HP lama? Sama saya ada yang mulia. Masih ada. Siap. Di foto ini apa yang nampak? Ada tangan dan kaki yang mulia. Tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah itu yang mulia. Yang ini siapa? Yang kaki itu PFS yang mulia, duduk di dekat saya. Yang depan, di sebelah saudara. Siap, yang depan itu Ibu PC yang mulia. Oh. Posisi kalian? Pada saat dipropos yang mulia setengah 8. Oh, pada saat dipropos. Tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang 1 miliar dan handphone. Iya, itu ada kotak handphonenya yang mulia. Ini kotak handphone yang di... Siap, sama ada kartu juga yang mulia. Itu disuruh ganti kartu pada saat itu. Jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara Ferdi Sambo? Ya. Masih sempat saudara ngambil gambar? Jadi pada saat itu yang mulia, kalau tidak salah yang mulia, lagi chattingan sama tunangan saya yang mulia. Jadi sempat kirim-kirim foto, saya bilang saya lagi. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, unjuk rasa menolak eksekusi lahan di Kabupaten Siak, Riau berakhir ricuh. Warga mengklaim bahwa sebagian lahan masih milik mereka. Penolakan eksekusi lahan di Kabupaten Siak, Riau berakhir ricuh. Massa yang sebagian besar adalah warga yang tinggal di lahan tersebut memblokade jalan dan membakar ban bekas di jalan lintas Dayun Siak. Untuk membubarkan aksi massa, polisi mengerahkan mobil water cannon. Total ada 6 pendemo yang ditangkap. Unjuk rasa ini digelar warga untuk menolak eksekusi lahan seluas 1.300 hektar yang berada di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Warga mengaku di antara lahan tersebut terdapat lahan warga yang telah memiliki sertifikat hak milik warga. Total ada 6 pendemo yang ditangkap dengan dugaan provokasi warga. Sebelumnya, upaya eksekusi telah dilakukan sebanyak 3 kali namun gagal karena adanya perlawanan warga. Kericuhan juga terjadi saat mahasiswa memblokade jalur Pantura hingga terlibat saling dorong dan nyaris baku hantam dengan polisi saat mencegat truk untuk dijadikan panggung orasi. Dalam aksinya, mahasiswa minta KUHP yang baru disahkan segera dibatalkan lantaran dianggap meruntuhkan demokrasi. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Universitas Gunung Jati berusaha menghentikan truk di jalur Pantura Bypass Pemuda, Kota Cirebon. Massa yang hendak menjadikan truk sebagai panggung orasi dihalau petugas. Akibatnya mahasiswa dan polisi pun saling dorong dan nyaris berujung baku hantam. Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk kecaman terkait KUHP. Sebagai bentuk perlawanan, massa membakar 5 ban bekas di tengah jalur transportasi nasional tersebut.
Massa mendesak wakil rakyat dan pemerintah untuk membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum lama disahkan. KUHP yang saat ini disahkan dianggap mencederai demokrasi yang sudah lama terbangun. KUHP itu baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis bermasalah. Kenapa? Karena itu mendegradasi hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Saya kasih contoh pasalnya tentang soal masalah perizinan untuk demonstrasi. Itu sebenarnya awalnya tidak diatur, tapi kemudian pada KUHP ada hal pidana yang mengatur soal masalah itu. Kemudian yang kedua tentang soal masalah pencemaran harkat martabat dan presiden dan pemerintah. Saya rasa ini adalah pasal karet, artinya bersifat asumsi. Yang namanya penghinaan itu sifatnya apa? Asumsi. Kalau misalnya kita mengkritik, kemudian presiden mengasumsikan sebagai penghinaan, tentu ini bisa terkena kepada masyarakat yang tidak tahu gitu. Massa yang menggelar aksi selama hampir 2 jam kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, seorang karyawan Bank Papua meninggal ditembak orang tidak dikenal di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Korban diduga ditembak oleh kelompok KKB pimpinan Kalenan Murib. Jenazah karyawan Bank Papua cabang Sinak, Kabupaten Puncak, Papua yang tewas ditembak orang tak dikenal berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke Timika dengan menggunakan pesawat perintis. Usai tiba di Bandara Moses Kilangan Timika, korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Rencananya jenazah akan diotopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya korban ditembak orang tak dikenal di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua pagi tadi. Pelaku diduga menggunakan jenis senjata api laras pendek. Akibat peristiwa ini, pengamanan di lokasi penembakan ditingkatkan. Di mana almarhum selesai sarapan pagi beli nasi kuning di Pasar Sinak, terus kemudian dia singgah, gak lama kemudian dia terjatuh. Diketahui korban ditembak ya pada bagian kepala belakang. Saat ini kasus penembakan sedang didalami oleh Satgas Ops Damai Kartens Tengah. Dugaan sementara penembakan dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Kalenan Murib. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Pak Kamal, selamat petang. Halo Pak Kamal. Pak Kamal, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya. Baik. Baik, Bang. Pak Kamal, langsung saja, apakah sudah bisa dikonfirmasi bahwa pegawai Bank Papua yang tewas ditembak ini memang pelakunya adalah KKB di sana? Jadi kami dari tim penyidik Polres Puncak masih mendalami informasi dan keterangan para saksi yang ada di sekitar TKP. Karena kita juga dikejutkan dalam arti kata karena korban ini adalah salah satu karyawan bank, terus kemudian korban juga asli Papua. Yang mana rencana besok akan diterbangkan ke Papua Barat di Sorong. Jadi ini kami tidak mau jadi teka-teki, tapi informasi-informasi yang kami dapatkan di lapangan atau dari beberapa staf dari bank kita dalami. Jadi untuk kami menyimpulkan apakah ini kelompok KKB atau ada hal-hal lain, kami masih kita dalami. Nanti kita akan buka jika dapat rangkaian peristiwa yang betul-betul menunjukkan terhadap salah satu pelaku atau memang dia dari kelompok KKB atau kelompok-kelompok lain atau atas ada sentimen pribadi atau ketidaksukaan terhadap korban. Ini yang informasi-informasi yang kita dalami. Oke, jadi apakah pelakunya KKB atau bukan ini masih belum bisa dikonfirmasi. Sama halnya juga dengan dugaan bahwa ini dilakukan oleh kelompok Kalenan Murib, Pak. Kabarnya demikian? Ya, memang ada beberapa informasi keterangan dari beberapa warga yang ada di sekitar TKP adalah ada yang menyampaikan demikian. Namun kami tidak bisa serta-merta, kita harus bisa jawab keterkaitan dari peristiwa tersebut. Sehingga karena almarhum ini adalah salah satu karyawan perbankan, terus kemudian almarhum adalah
sekali lagi sebagai orang asli Papua, ada masalah apa dengan almarhum? Tentu kita dalam, jadi keterangan-keterangan yang kami himpun di lapangan ini nanti akan mengkerucut, ya tentu akan mengkerucut pada seseorang atau kelompok yang memang melakukan kekerasan di wilayah Puncak. Baik, Pak Kamal, bagaimana sebetulnya kronologis lengkapnya ya yang diketahui atau dihimpun informasinya oleh Polda Papua terkait dengan penembakan ini? Almarhum Danius ini kan pagi sekitar jam 8 lebih, kemudian dia berangkat menuju tempat makan, ya, beli nasi kuning, keterangan beberapa saksi. Setelah dia sarapan, dia arah menuju ke bank, ya, terus kemudian dia singgah di kayak kedai gitu, apakah mau beli rokok atau bagaimana, ya, kita belum lihat secara nyata. Terus kemudian dihampiri oleh seseorang dan kemudian ditembak kepalanya di bagian belakang. Ini yang sangat terlihat dari luka tembaknya itu menggunakan laras genggam atau senjata pendek. Baik, Pak Kamal, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan tunggu nanti penyelidikan terkait dengan penembakan satu pegawai Bank Papua. Terima kasih banyak, Kabid Humas Polda Papua. Kami akan segera kembali saat lagi pemirsa dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di iNewsroom.